3, 2, 1, and action. Raihan Erdana The House Yo. Welcome. Kalau dia punya papi, kok kita yang welcome. Jadi teman-teman, Hai Bung Talk Session sore hari ini di Pinolate Cafe, dan kita bareng yang punya jadi narasumber nih sekarang. Oh enggak, jadi branding diri lo apa nih? Kenalin dulu dong. Lebih ke ini sih. Oke, kalau konsep kita kontribusi, gue kontributor ya. Kontributor, anjay. Kalau konsep kita kontribusi, gue kontributor. Sama-sama keren. Mungkin teman-teman Bung dan Nana di luar sana belum terlalu kenal nih dengan lo. Mungkin gue mau lo untuk mengenalkan diri dulu nih ke teman-teman di luar sana. Oke, nama gue Raihan Fajar Erdana, bisa dipanggil Ray atau Raihan, terserah. Dan di sini gue sebagai mahasiswa dan sekaligus ya, karena dari Haibum juga bilang tentang menyingkir tentang Pak Do, jadi gue owner dan sekaligus founder dari Pak Do Jambi. Owner dari Pak Do Jambi. Wede, keren sih. By the way, nah apa tuh Pak Do Jambi itu? Nah, jadi Pak Do itu ya kita bisa dibilang sebagai brand lokal. Brand lokal Yang fokus utamanya itu bukan hanya sebagai oleh-oleh. Kan biasanya kalau dari Jambi kita jual barang tentang Jambi itu mencantumkan sebagai oleh-oleh. Nah, kalau dari Pak Do Jambi bukan, kami lebih fokus kepada ruang karya budaya. Ruang karya budaya. Apa tuh? Nah, jadi memang deskripsikan. kami pengen buat konsep baru dari Jambi. Jadi ruang karya budaya Pak Do Jambi ini lebih fokus kepada pengenalan budaya terhadap generasi muda sekarang melalui pendekatan yang ekstrim. Kalau dalam artian ekstrim ya, karena ekstrim dalam artian ini yang tidak pernah terpikirkan sama kompetitor-kompetitor lain gitu loh. Jadi kami mengkonsepkan budaya dalam berbagai media yang tujuan utamanya tentu untuk mengenalkan budaya tersebut ke dunia yang lebih luas. Nah, jadi fokus utama kami bukan hanya menjual barang, tapi kami juga ingin mengenalkan budaya lebih dalam lagi, dan itu masuk ke dalam misi kami. Cara yang ekstrimnya gimana sih kan? Nah, Cara ekstrim ya? Nah. Oke, cara ekstrim yang mungkin sudah kami lakukan, jujur bisnis ini untuk segi profit kami meminimalisir. Karena kami memang ingin kualitas barang utama yang bagus dan pengenalannya juga lebih luas, jadi profit untuk diri kami juga diminimkan. Nah, mungkin itu bagian pembisnis lain itu suatu hal yang apa ya, kayak ekstrim lah, bullshit lalu gak mungkin bullshit ya, tapi itu terjadi di Pak Do Jambi. Nah, sudah sekitar 3-4 artikel ini keluar dan alhamdulillah diterima sama society ya, khususnya anak muda Jambi. Dan ini dari Haibum pakai nih, dari Haibum. Apa nih? Gaya berbudaya. Nah, BTW konsep dan tagline kita gaya berbudaya gitu. Dan gue ada dapet nih guys, nih lihat nih. Kasih paham dulu dong. Nah, ini konsep menurut gue menarik ya, Toh ya. Gua akuin sih itu Karena fokusnya adalah budaya. Nah, jadi kembali ke konsep gaya berbudaya tadi. Di sini kami berpikir keras ya. Gue sama teman-teman dari Pak Do juga berpikir keras. Gimana sih cara anak muda zaman sekarang pakai baju tentang budaya tapi nggak malu? Pakai baju tentang budaya tapi nggak malu, benar ya? Susah kan? Nah, jadi ini artikel terbaru ya, Kapur City, Dance Kapur City. Siapa sih nggak tahu Kapur City Dance? Ini bisa itu ya. Terus ini yang membedakan dari brand lain ya, brand lokal lain ya. Apa tuh? Kita punya QR code dari setiap tagnya. Jadi dari teman-teman yang udah beli ini bisa langsung scan di sini, terus keluar artikel tentang baju di sini. Bardungan deskripsi baju ini apa gitu ya? Iya, bukan. Jadi bukan deskripsi, tentang artikel tentang Kapur City-nya. Jadi kalau Iqbal pakai rangkaian hitam, keluar nanti tentang artikel rangkaian hitam. Wow. Keren sih, anjing gue baru tahu. Wow. Keren sih. Konsepnya bisa Ini sekalian edukasi. Iya. Nah, kita masuk nih. Berarti lo memilih untuk sorry. Berarti lo memilih untuk berkontribusi di bisnis. Iya, ke bisnis.
Kenapa tuh? Selain mendapatkan profit atau segala macam, kenapa Gimana ya? memilih berkontribusi di jalur ini? Ada suatu value nggak? Kita mungkin bisa menilai barang itu dengan harga ya, tapi ada sesuatu yang tidak bisa ternilai gitu. Saat budaya yang kita tonjolkan itu terkenal dengan ide-ide kreatif kita, itu yang gue tekanin juga dari tim Pak sih, dari tim desain, dari tim produksi dan tim pemasaran. Kita harus tekanin itu dulu. Kalian jangan cari profit dulu, karena membangun sebuah brand itu sangat lama. Gue udah banyak mentor dari temen-temen produksi yang khususnya brand yang udah terkenal. Gue dikasih arahan, lu jangan langsung tinggi deh. Lebih baik lu pelan-pelan aja, step by step. Yang penting konsep dan karakter dari brand itu ada itu. Nah, jadi sekarang gue dengan temen-temen juga pengen membangun karakter dari Pak itu sendiri sih. Dengan konsep tadi, gaya berbudaya. Oke. Kan mungkin kita simpan dulu Pak ya untuk ada yang mau gue tanyakan di akhir. Tapi gue pengen ke pertanyaan ini deh. Kita kan ngomongin soal kontribusi pemuda dalam masyarakat. Judul dari sharing session kita siang hari ini adalah lu anak muda udah belajar aja, gak usah soal kontribusi. Tapi sebenarnya menurut pandangan lu nih, pemuda yang ideal itu pemuda yang seperti apa sih? Menurut gue, pemuda yang ideal itu pemuda yang bisa membagi waktu antara main, belajar, dan ya mungkin tuh ada waktu me time sendiri mungkin ya. Nah, itu kita bisa kita bagi. Itu yang ideal menurut gue. Dan juga yang tidak menonjolkan apatisme dalam dirinya, gitu loh. Maksudnya gimana tuh tidak menonjolkan apatisme dalam dirinya? Lu sering gak sih kalau ke tongkrongan pernah temen-temen yang kalau minum ya sendiri-sendiri, lu beli gue beli aja gitu. Oke. Kayak ada loh temen gue gak bisa beli tapi pengen nongkrong gitu. Jadi gue pengen hal yang kayak gitu tuh gak ada gitu kan. Jadi gue lihat Amran, kenapa lo lihat teman tuh kenapa? Ya maksudnya gitu. Jadi gimana ya? Lu boleh kaya sih gitu, tapi ayo dong, kita kan nongkrong bareng. Santai aja kalau minumannya diminum toh. Gimana ya? Pernah kan ngerasain seperti itu kan? Kebersamaan penting banget ya berarti. Kebersamaan, buat apa lu nongkrong kalau cuma buat nyombong gitu kan? Benar. Nah, dan juga pemuda yang bisa menempatkan dirinya di circle yang tepat. Oke. Jadi bisa menyesuaikan diri, bisa menempatkan diri. Jadi nggak ada cultural lag di situ. Menurut gua itu sih yang ideal. Pemuda yang ideal adalah pemuda yang bisa membagi lah apa yang waktu dia, circle dia ataupun intinya. Oke. Tapi gue pengen nanya nih, tadi kan kita juga udah ngomongin kalau lu memilih untuk berkontribusi di budaya segala macam di bisnis yang berbudayaan. Nah, tapi menurut pandangan lu nih sebenarnya apa sih yang membuat seorang pemuda itu bisa dikatakan udah berkontribusi gitu? Oh, ini adalah golongan bahwa ini adalah mereka yang udah berkontribusi gitu. Kayak benchmark lah atau apanya gitu bahwa ini adalah kontribusi gitu. Oke. Kalau pemuda yang berkontribusi dalam artian mahasiswa atau pemuda? Pemuda. Terlepas dia dari seorang mahasiswa atau memilih untuk langsung bekerja segala macam gitu. Dengan berperilaku baik setiap hari aja itu sebenarnya sudah menunjukkan kontribusinya terhadap negara ini khususnya. Wah, ini menarik nih. Gimana nih? Berperilaku baik gimana? Berperilaku baik setiap harinya. Oke. Sudah bisa disebut sebagai sudah bisa disebut berkontribusi gitu loh, menurut gua ya. Jadi kalau lu sekali lagi ya, kalau lu gak bisa buat orang lain seneng, setidaknya jangan buat orang lain susah gitu loh. Ya kan? Jadi kayak lebih baik lu diem deh daripada lu buat onar di mana-mana. Ibaratnya kan itu lu udah berkontribusi loh untuk menenangkan situasi di berbagai tempat misalnya. Tapi gue ada yang pengen ditanyain kan tadi yang gue sedikit highlight itu dari kata Bung ini yang penting diam aja gitu, maksudnya ya ini diam aja gitu dibanding nyusahin orang gitu. Tapi misalnya nih teman lu atau gue misal kita pengen ngelakuin sesuatu niatnya baik, itikadnya baik gitu, cuman mungkin karena banyak kesalahan atau ada beberapa suatu error gitu yang rupanya hasilnya itu gak sesuai harapan gitu, yang malah mengganggu yang lain lah gitu. Nah itu menurut lu gimana? Apakah salah atau enggak? Menurut gue kalau
kalau niatnya dari awal udah baik tapi dalam pelaksanaannya sudah ada sedikit crash mungkin atau salah gitu ya dalam pelaksanaannya. Menurut gue itu juga hal baik karena yang dari awal kita kan baik kok. Kalaupun itu merugikan orang, nama kita juga yang kena kan. Nah jadi kalau udah niat baik dan pelaksanaannya buruk itu, gue rasa kita udah bisa juga disebut sebagai kontributor dalam melakukan hal-hal yang baik gitu. Jadi pemuda yang baik itu yang berani mencoba menurut gue ya, berani mencoba dan siap untuk gagal. Daripada diem di rumah kan gabut, jadi ya apa sih yang kita lakuin? Daripada dia bilang gabut, mending bikin kafe ya. Gabutnya Bung Rehan Erdal bikin kafe. Aduh. Gabut, pemerintah apa dong? Matiin. Matiin. Itu gabut nggak sih? Sudah nanti undang matiin terus. Oke, Kan gabut kan? tapi gue pengen tahu nih, Haibung pengen tahu nih Han. Mungkin lu bisa ceritain gak sih ke kita selama lu berkontribusi dalam bidang bisnis berkebudayaan ya kalau gua menyebutnya pakai diksinya. Apa aja sih yang udah lu laluin gitu loh? Mungkin lu bisa ceritain ke kita. Yang pertama sih ya Lebih ke budayanya lebih ke budaya yang gua alami ya. Sebenarnya kalau ngangkat tema budaya dalam suatu produk itu ngeri sih kalau gue bilang ya, jujur sih. Kalau gue kebayangnya emang Susah, sebenarnya berani banget sih. Susah ya emang. berat, emang berat, susah dan bakal bentrok dengan adalah gitu lah. Nah dari segi itu gue belajar kayak selagi lu masih bisa jalan aja. Kalaupun merangkak, gue bakal merangkak untuk membangun karakter produk ini sendiri. Dan alhamdulillah ya sudah mulai banyak dikenal oleh pemuda-pemudi. Bahkan gue gak pernah share ini ke keluarga atau ke orang tua. Jadi memang bener-bener ya udah. Kalau gue gagal, gue yang nikmati loh. Oke. Kalau gue sukses, mereka juga bakal gue kasih apa sih namanya deh? Bakal gue share kalau gue sukses gitu. Tapi kalau untuk gue gagal, gue gak bakal share itu ke mereka. Kan menarik nih, gue highlight nih. Berarti intinya adalah mumpung masih muda, belum ada tanggungan listrik, belum ada, lu mencoba aja semua ya. Benar. Tapi gue penasaran deh. Sorry, ini mic-nya gimana nih? Lanjut. Oke. Udah record mic-nya? Udah. Tapi gue penasaran nih deh. Selama lu berkontribusi ini di usia lu yang sekarang nih, kan mumpung lu masih muda nih, ya bisa kita bilang, bisa kita katakan mungkin memang belum terlalu banyak pengalaman atau hal yang lu lakuin dalam berkontribusi, tapi pasti ada nih pengalaman lu selama ini. Nah, gue penasaran deh, lu gimana lingkungan di sekitar lu? Maksud gue lingkungan keluarga di sekitar lu atau lingkungan pertemanan lu mendukung nggak lu berkontribusi dalam bisnis yang berkebudayaan ini gimana gitu? Nah, jadi untuk lingkungan gue ya, lingkungan terdekat gue, yaitu keluarga kali ya. Ya, oke. Aja. Nah, untuk lingkungan terdekat gue yaitu keluarga, itu gue belum pernah membagikan cerita gue secara rinci. Kalau gue tuh buat ini loh, share ke bokap, nyokap itu nggak pernah secara rinci ya. Karena memang gue pengen brand ini pengalaman gue ini gue rasakan dulu, gue nikmati dulu. Kalau itu kembali lagi ke kata tadi, kalau sukses bakal gue share, kalaupun gagal gue benar sendiri. Gue gak mau orang tua pikiran tentang hal itu. Oke, itu dari keluarga Bung Rehan. Tapi kalau misalkan dari lingkungan pertemanan tuh? Lingkungan pertemanan sih, ya sejauh ini kalau untuk brand Pak dan lain-lainnya sih, alhamdulillah sih support gitu. Tapi pernah nggak dapet cibiran? Kalau cibiran sih pasti ya. Nah ya gimana tuh? Dan mungkin lu bisa sharing ke kita cibiran seperti apa sih yang lu dapetin selama ini? Karena sih gue kayak dibilang so idealis loh. So idealis. Pernah banget gue dibilang gitu. Tapi sebenarnya sekali lihat iya sih berarti ya kan ya. Bisnis berkebudayaan, so idealis banget sebenarnya. Itu hal paling so yang pernah saya dengar. Nah tapi lu kantor nih. Nah orang-orang yang beranggapan bahwa ini bisnis yang so idealis banget. Gue cuma jawab sih ke mereka, lihat aja nanti. Oke. Cuman gitu, gue gak pernah mau mendebat kata-kata orang itu. Oke. Toh kalau memang kata mereka bener, kalau gue so idealis ya, kalau gue debat, gue salah juga jatuhnya kan. Jadi lo lihat aja nanti gitu aja sih. Gue gak pernah mendebat kata-kata mereka. Berarti lu
ya tipe yang ingin membungkam cibiran orang-orang terhadap kontribusi yang lo lakukan, ya lo lihat aja ntar. Gini sih. Ini kan bisnis nih. Tujuannya ya cari untung kan. Terus bisnisnya berkebudayaan. Gila sih Bung Rehan, masa dia menjual budaya? Oh ini lo mau cibir ceritanya? Gua kira lo mau nanya. Ini cibiran. Ini cibiran kan? Gimana nih? Nah, Nih, gue jawab langsung gimana nih? jawab langsung, boleh jawab langsung. Jawab langsung ya. Ah, Budaya itu sebenarnya nggak gue jual sih. jadi ya, gua kemas aja. Gue kemas sedemikian rupa dalam bentuk media. Medianya ya sejauh ini masih kaos, masker, dan produk-produk lainnya sih. Oke. Nah, yang ditentukan siapa coba? Kalau di batik UMKM dari orang yang seberang. Yang datang ke Pak Do itu hanya sekian persen loh. Buat teman-teman yang mencibir seperti itu, yang datang ke Pak Do itu profitnya hanya sekian persen. Yang mendapatkan lebih dari ibarat Pak Do nya 30%, 70%-nya UMKM gitu. Dan juga kaos yang mendapatkan profit lebih tinggi bukan dari Pak Do nya, bukan dari saya pribadi ya, dalam artian Pak Do itu saya pribadi. Yang desain, yang pokoknya yang berkepentingan di dalam ini yang gue gaji gitu loh. Gue dalam segi pribadi gue ya, dalam segi pribadi gue mendapatkan profit itu ya bisa dibilang kecil. Bahkan mungkin sejauh ini nggak rugi-rugi amat tapi kecil gitu loh. Intinya gue tidak akan menjual budaya, gue bukan menjual budaya. Ya, siapa sih yang berani ngejual budaya? Oh, kalau lu pakai batik berarti itu kita ngejual budaya. Nah, juga kan? Nah, ya benar-benar. Jadi main seperti itu sih. Jadi aku diam. Biar kan ribut. Menarik sih, tapi gue pengen nanya ini juga deh. Menurut lu permasalahan budaya yang paling kental nih, khususnya di Jambi sih, dan mungkin yang menyasar anak-anak muda itu apa? Budaya dalam artian budaya daerah kan. Di Jambi sih khususnya. Gue bukan ahli budaya sih sebenarnya tapi ya Dari pandangan lu lah. dari pandangan gue aja ya kan ya. Jadi gue tuh lihat kalau di Jambi ini banyak yang nggak sadar kalau sebenarnya budaya di Jambi, di provinsi Jambi itu banyak. Jangan kan dari provinsi Jambi, dari kota Jambi aja banyak gitu loh. Banyak teman-teman dari circle gue, mungkin dari circle lu pada juga pada bingung ya. Mungkin gue tanya sih satu ya, ada yang tahu nggak kalau ada sebuah prasasti namanya? Prasasti itu udah terkenal sih, tapi di Kerinci gitu. Oh, aksara Incung kan? Iya itu sih. Oh, gue nggak tahu. Sorry. Aksara Incung. Ah gitu, Aksara Incung. Itu gue tanya ke circle gue, karena tahu nggak sih ini? Gue kalau gue tanya sih tahu nggak? Nggak. Kenal nggak? Ya kalau dikenal, kalau dia nggak gitu kan. Nah jadi itu sih kalau kesadaran akan budaya dari anak muda Jambi. Tapi kan kalau kayak gitu ada kemungkinan bukan salah masyarakatnya dong kan? Yes, right. Itu bukan salah masyarakat memang. Oke, gimana dong? Salah kita yang punya kesadaran tidak memahami itu. Oh, salah mereka yang punya kesadaran. Jadi kalau lu tahu ada itu di tempat di kota Jambi, di provinsi Jambi, lu off aja. Ini loh ada ini. Jadi kan sebenarnya followers Instagram lu kalau lu snapgram kan 100-200 sudah tahu. Oke. Kalau ada itu di provinsi Jambi. Gitu. Benar. Ini menarik kok. Memang itu adalah tanggung jawab mereka yang punya pengetahuan akan hal itu kan. Kembali lagi ke pendekatannya. Kalau pendekatannya tidak sesuai dengan circle, ya pasti ditolak. Makanya gua buat brand ini, gua buat Karena bakal dipakai nongkrong kan. bahkan dipakai nongkrong, dipakai kemana-mana kan. Toh sejauh ini yang beli produk kita juga bukan dari kota Jambi, terlalu banyak dari kota Jambi, tapi orang-orang Jambi yang di luar. Gitu. Contohnya Iqbal waktu kemarin kan. betul. Jadi dengan Iqbal menggunakan produk ini memperkenalkan budaya Jambi di kota lain. Iya bener. Gue serius nih. Pas gue pakai baju ini pas ke kampus, mereka emang nanya gitu loh. Ini apa sih rangkaian ini apa sih? Dan kebetulan ternyata ada yang dari Bengkulu teman gue dan katanya ada cerita itu juga. Nah itu tadi makanya gua buat blogspot ya, karena gua juga nggak terlalu mau buat website, jadi gua buat blogspot
khusus artikel-artikel yang sudah dikeluarkan oleh Pak Do. Jadi lu beli barang itu, lu scan, artikelnya bakal keluar, lu baca, dan jika ada orang yang nanya, lu bisa jelasin apa sih baju ini. Kalaupun lu nggak tahu ya, syukur-syukur lu udah tahu kalau lu baju yang lu beli itu sebenarnya lu udah tahu ceritanya apa. Gitu. Untuk orang yang belum tahu, mulai silakan baca artikel itu. Dan jujur gue nggak tahu kemarin jawabnya tuh. Gue bilang ini pahlawan asal Jambi. Lah, bukannya Bengkulu kata teman gue gitu kan? Jadi ini sebenarnya. Iya benar. Tapi waktu itu belum ada QR code kayak. Iya belum. Iya, Artikel belum. artikel kedua. Belum. Jadi artikel pertama. Tapi kalau blogspot itu sudah ada. Oh sudah ada. Sudah ada. Pak Do Jambi Pak Do Jambi blogspot.com. Oke. Berarti tadi ada beberapa yang gue highlight sih. Kita kan ngomongin kontribusi pemuda dalam masyarakat. Dan lu bilang sebenarnya salah satu bentuk kontribusi itu adalah nge-share apa yang lu tahu soal budaya, itu sudah salah satu kontribusi. Tapi nih, sesuai dengan judul kita, sharing session kita pada siang hari ini, gimana nih tanggapan lu soal narasi yang berkembang di masyarakat? Kayak udahlah anak muda nyantai aja dulu, atau udahlah ngamer aja dulu malam, ya enggak? Udahlah ngapain sih sibuk-sibuk kontribusi, Enakan mabuk gitu ya. hap, enjoy aja dulu coy, ngapain gitu kan? Itu masih muda kan. Gimana tuh tanggapan lu? Yang gue tentang hal itu sih, gimana ya? Kalau lu lagi buat sesuatu pasti lu bakal dicibir sih. Oke. Karena ya tadi aja sih kayak kuat-kuatin diri aja. Artinya kalau lu udah terjun ke sini, udah terjun ke bidang apapun, lu harus siap menerima apapun itu resikonya sih. Jadi siapin aja dari awal. Kayak gua nanggupinnya boleh aja nanti. Tapi gua gak bakal baper dengan kata-kata mereka. Harus memang kuat. Karena gua bakal udah nanti dari awal yang gua bawa ini budaya loh. Yang gua bawa ini suatu hal yang belum terlalu lumrah sebenarnya di circle gua atau di anak-anak muda Jambi sekarang. Jadi gua udah siap sih dengan itu. Harus menguatkan diri ketika lu memilih untuk berkontribusi. Karena cibiran itu pasti. Semua aktivis bakal dicerca kok. Iya, Semua pasti. demonstran bakal dicerca. Nah, Bung Arista itu bukan aktivis juga gimana lo? Dicerca nggak? Apa? Dicerca kan kita ya? Udah praktis. Oh, udah ada. Nah, ini kita udah buat kan? Waduh. Udah